Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir terkait persepsi indrawi. Kita coba melihat pembahasan selanjutnya terkait tawandani. Kita melihat bahwa pada persepsi indrawi itu apa-apa yang ditangkap pada pikiran kita itu bukanlah objek ya, tapi kuiditas eksternal, kuiditas sesuatu, sehingga pada pada persepsi itu memunculkan adanya yang disebut dengan kesesuaian. Kesesuaian itu karena memang yang kita tangkap di pikiran kita dengan objek itu adalah hal-hal yang berbeda. Makanya dalam kesesuaian itu harus ada yang disebut dengan ittihadul akil, penyatuan pahaman dan akal. Untuk apa? Untuk mengetahui kesesuaiannya. Artinya kuiditas yang dipahami itu sama dengan kuiditas yang di eksternal. Misalnya HP di pemahaman saya itu kan alat telepon. Tapi di luar juga alat telepon ya. Contoh yang sederhana. Jadi apa yang kita pahami itu di realitasnya itu pasti sama, sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ada persoalan di mana persoalan di kita merumuskan pemahaman, dan persoalan itu pasti muncul dari pemahaman indrawi yang tidak valid. Makanya dalam penjelasan dari Muhammad Nasadra itu berkaitan dengan fakta indrawi imaji akal. Ini indrawi ya. Kemarin di situ itu harus sampai pada ittihadul akil wa makul ya, aktual. Ini ittihad, penyatuan. Penyatuan itu nanti masuk pada realitas. Untuk apa? Menemukan wujud dari akal. Ittihad. Dalam teoremanya Sadrian ini semua bermakna penyatuan dalam tingkah. Kenapa? Karena kalau antara yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu tidak sama, maka tidak akan terjadi yang disebut dengan konsepsi. Misalnya jiwa saya disuruh mempersepsi hal-hal material, pasti akan tidak terjadi. Atau misalnya indera saya disuruh mempersepsi hal-hal metafisika, itu tidak akan terbentuk pemahaman indrawi. Itu penyatuannya antara panca indera dan objek indrawi ya. Jadi panca indera pasti ruangnya adalah ruang-ruang terkait dengan persepsi indrawi, objek indrawi. Itu disebut dengan penyatuan antara yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu menyatu, sama ya. Dalam kesadarannya itu harus sama. Tidak mungkin ruang indrawi kita suruh persepsi objek imaji. Tidak mungkin objek imaji kita suruh persepsi objek akal. Ketidaksamaan atau dalam artian ketidakmenyatuan antara yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu berbeda, itu tidak akan terjadi dalam menghasilkan apa-apa. Indra saya dengan objek indrawi ini
penyatuan dalam yang mempersepsi. Kalau saya sebagai sebuah panca indera mempersepsi objek yang bukan indrawi, tidak akan terjadi sebuah gambaran, maka imajinasi tidak akan terbentuk. Indrawi mempersepsi objek indrawi itu adalah sebuah penyatuan, makanya terjadi sebuah apa? Pemahaman. Begitu juga imajinasi, tidak mungkin kita suruh indrawi yang mempersepsi, pasti imajinasi mempersepsi imajinasi sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Begitu juga akal. Maka kita melihat bahwa pengetahuan itu sebenarnya dia memiliki sebuah gradasi, ya, atau memiliki sebuah gerak dalam jiwa kita, begitu. Jadi pengetahuan sendiri itu dia membuka ruang naik pada level yang paling tinggi. Yang paling tinggi dia bersatu dengan objek akal, objek indrawi, imaj sampai pada objek akal. Lantas yang paling menyulitkan dalam pembahasan filosofi adalah berkaitan dengan kesesuaian. Karena kenapa? Karena hal-hal yang di luar itu tidak punya kesadaran. Dalam artian bukan yang hadir di pikiran kita itu objek-objeknya, tapi yang ada adalah esensi-esensi objek, gambaran. Dengan begitu maka kesesuaian antara ide dan realitas, wujud mental kan di sini. Wujud mental kan yang ini. Titik ini dia. Wujud mental dan ini itu pasti bahasanya adalah penyatuan, kesesuaian. Huduri kan, hadir. Kesesuaian itu adalah hal-hal yang huduri. Ini hadir ini. Ini hadir. Mungkin suruh mereka beli pahaman akal. Ini hadir. Kalau kemarin-kemarin kan sudah dulu itu hadir. Ini saya kasih teman-teman, lupa ini ada keinginan, kesadaran, persepsi. Jangan lupa itu. Penyatuan itu dalam artian kesesuaian, dalam artian ide dan realitas. Yang sama itu apanya? Yang sesuai itu apanya? Yang sesuai itu adalah kuiditas dalam pahaman akal. Itu sama dengan kuiditas di luar. Misalnya ini. Kenapa sama atau sesuai? Karena kemana dalam tingkatan wujud juga kan ada objek wujud di luar kan? Wujud akal di luar. Ini berangkat pada fakta yang jelas. Hati-hati, ini berangkat pada fakta yang jelas. Tidak bisa dalam artian tidak bisa amburadulkan. Karena yang jelas pasti menghasilkan sebuah pemahaman yang jelas. Sekarang coba kita lihat, mari membaca dalam artian persepsi, halaman 64. Oh, enggak. Iya, baca halaman 4. Persepsi. Halaman 64 persepsi. Yang tulisan tebal itu loh. Iya. Persepsi, pengetahuan yang dipersepsi, yang diketahui. Kedua, seperti yang kita ketahui bahwa persepsi atau pengetahuan sama dengan yang mempersepsi atau yang mengetahui, dan keduanya tidak terpisah satu sama lain. Hal itu karena pengetahuan sama dengan kesadaran diri, sedangkan kesadaran tentang diri adalah kedirian dan esensi diri kita sendiri. Iya. Jadi doktrin mula sadar itu ittihadul akil wa ma'qul. Dia mengatakan pemahaman itu sendiri sama dengan satu wujud. Dan wujud semua eksisten pada dasarnya sama dengan dirinya sendiri. Persepsi dan pengetahuan pada hakikatnya sama dengan esensi manusia yang diketahui. Jadi penyatuan itu apa yang kita pahami,
Yang dia pahami itu kan kesadaran. Saya memahami sesuatu itu kesadaran. Saya memahami, artinya saya menyadari. Saya mempersepsi, berarti saya menyadari sesuatu. Dan apa yang saya persepsi itu juga bentuk kesadaran. Maka saya menyadari sesuatu, dan sesuatu itu pun saya sadari. Berada pada kesadaran saya. Itu namanya penyatuan. Dalam kesadaran saya mengetahui sesuatu. Saya subjek ya. Saya mengetahui itu berarti saya menyadari sesuatu. Dan sesuatu yang saya sadari, yang dipersepsi, itu juga saya sadari. Maka antara yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu sama dalam kesadaran. Artinya bahwa yang mengetahui adalah esensi dirinya, dan yang diketahui juga adalah esensialitas dirinya. Kenapa bisa sama? Kalau tidaklah sama dalam wujud diri kita, maka sangat sulit kita mau memahami. Misalnya, contoh, teman-teman bisa memahami materi secara detail? Tidak, kecuali diuraikan dalam gambaran diri kita. Materi pada diri siapa yang tahu? Tidak ada kan? Yang kita tahu kan hanya berkaitan dengan diri kita. Ini adalah persepsi ya? Persepsi. Nanti dalam ontologi itu hal lain, tapi kan persepsi. Maka pasti persepsi itu berkaitan dengan gambaran di realitas itu. Ada terkait dengan persepsi dia, ada terkait dengan bukan persepsinya. Artinya terkait dengan persepsinya berarti bukan wilayah persepsi kan? Atau batas dari persepsi. Tapi berkaitan dengan persepsi itu pasti berkaitan dengan kesadaran dia. Jadi sesuatu yang dipersepsi itu dia sadari, dan dia mempersepsi sesuatu itu juga dia sadari. Maka yang dipersepsi satu hal, hasil persepsi itu juga. Maka yang mempersepsi kesadaran, yang dipersepsi juga disadari, hasil persepsi itu juga sadar. Maka yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu menyatu dalam persepsi. Dalam artian menyatu pada esensialitas kesadaran di dirinya. Bagaimana saya bisa mempersepsi indrawi Bagaimana saya bisa mempersepsi objek indrawi? Kalau objek indrawi ini tidak berada pada kesadaran material saya. Ya? Bagaimana saya bisa mempersepsi HP kalau HP ini tidak berada pada kesadaran material saya? Pasti kesadaran material itu kesadaran indrawi. Artinya saya yang mempersepsi ini, sesuatu yang saya persepsi di luar itu dia sama dengan kesadaran saya sehingga saya persepsi dia. Kalau tidak, maka dia tidak akan masuk pada relung jiwa saya. Yang masuk pada diri kita kan adalah sesuatu yang terkait dengan kesadaran kita, bukan terkait dengan sesuatu objek materialnya kan? Objek material tidak masuk. Kalau objek material tidak masuk, maka objek material itu bukan kesadaran kita, tapi gambaran tentang sesuatu itu pada diri kita. Maka sesuatu itu terkait dengan diri kita adalah terkait dengan kesadaran kita. Saya mempersepsi objek yang saya tangkap itu adalah berkaitan dengan sesuai atau berkaitan dengan kesadaran saya. Maka saya persepsi itu terkait dengan hal-hal yang saya sadari. Dan yang mempersepsi juga menyadari hal-hal apa yang dia persepsi dalam kesadarannya. Saya yakin orang mempersepsi itu dia tidak mungkin mempersepsi sesuatu ini secara utuh. Pasti bagian-bagian. Berarti kalau bagian-bagian berarti kesadaran itu terkait dengan bagian-bagian tertentu. Kalau kesadaran secara umum itu kesimpulan pada nalarnya. Tapi dalam hal indrawi pasti kesadaran terkait dengan bagian-bagian. Maka yang bagian-bagian itu kesadaran dirinya. Tapi kalau sampai pada akal, wujud akal yang sifatnya universal, itu juga kesadaran dirinya paling tinggi. Maka kesadaran terhadap bagian
terhadap yang mempersepsi terhadap bagian itu pada derajatnya jiwa manusia mempersepsi juga yang universal dan yang mempersepsi juga hal-hal yang universal harus sama, harus penyatuan. Maka tidak mungkin saya mempersepsi sesuatu yang di luar dari saya. Penyatuan. Lanjut. Persepsi yang mempersepsi dengan membandingkan kedua ekualitas di atas kita dapatkan yang mempersepsi, yang dipersepsi, yang diketahui secara esensial. Doktrin Mula Sadra ini adalah kasus khusus dalam teori persepsinya yang umum. Seperti yang telah kami sampaikan, para filosof membagi persepsi ke dalam 3 kategori: persepsi indera, persepsi imajiner, dan persepsi intelektual. Doktrin Sadra ini yang dikenal sebagai doktrin penyatuan pengetahuan, yang mengetahui dan yang diketahui, atau yang diistilahkan Sadra penyatuan antara akal, yang memahami dan yang dipahami, menganggap imajinasi yang diimajinasikan adalah satu kesatuan seperti halnya indera, penginderaan dan objek indrawi. Dalam pandangan yang membicarakan masalah akal, nilai penting doktrin ini akan terlihat lebih jelas. Dimanapun ada sesuatu yang diketahui, maka pasti ada pula pengetahuan. Dan kapanpun ada pengetahuan, maka pasti ada pula subjek yang mengetahui. Ketiga elemen ini berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, pengetahuan, yang mengetahui dan yang diketahui adalah suatu sebutan yang menunjukkan satu eksistensi, sebab ketiga elemen tersebut mempunyai wujud yang tunggal. Iya, wujud tunggal itu dalam satu kesadaran. Yang mengetahui, yang diketahui, dan pengetahuan itu dalam satu kesadaran, dalam persepsi, ya. Dia satu wujud tunggal. Ada yang diketahui, ada yang mengetahui, ada pengetahuan. Itu kan pembagian akal saja. Pembagian tapi dalam realitas coba kita lihat. Dalam realitas yang mengetahui dan yang diketahui itu bersama-sama itu. Saya sendiri yang mengetahui lampu yang menyala juga saya pahami. Saya mengetahui lampu yang saya persepsi, yang saya mempersepsi, dengan pemahaman tentang lampu itu dalam diri saya itu satu. Tidak ada yang membedakan apakah ada lampu di sini terbagi, tidak kan? Dalam kesadaran saya itu ada apa? Kesatuan antara lampu yang saya persepsi dan saya sendiri yang mempersepsi itu, dan hasil dari persepsi saya terhadap gambaran lampu itu semua di kesadaran saya. Tapi dalam pemikiran kita bagi, yang mengetahui tersendiri, yang mengetahui, yang dipersepsi tersendiri, dan hasilnya juga tersendiri. Itu logika bermain kan, bagiannya. Tapi dalam realitas itu tidak ada begitu. Apakah sawal dengan pengetahuan dia terpisah? Tidak itu. Kalau terpisah, saya tanya, apakah sawal ingat ikan? Ya tidak terpisah itu. Kalau terpisah berarti tunggu saya carikan dulu. Saya ingat lagi, kan tidak. Kalau seandainya pemahaman tidak menyatu, maka apa yang kita bilang misalnya ikan, iya ikan. Kemudian saya tanya, kamu kenal diaspora? Kenal apa tidak? Tahu apa tidak? Tidak menyatu dengan dia itu. Tidak menyatu. Kenal bola, itu menyatu ya. Dia terpisah itu. Jadi kalau kita membaca sesuatu dan kita tidak paham, itu pasti dia terpisah. Nanti kita, saya sebenarnya baca sesuatu cuma saya lupa. Apa itu ya? Itu berarti tidak menyatu. Tidak menyatu. Nah, kita ada lupa-lupa itu kan? Banyak, bahkan lebih banyak yang kita baca, lebih banyak yang kita lupa. Itu tidak menyatu. Walaupun orang tanya masa lalu, kita ingat. Iya. Ingat semua itu, ingat. Apa yang sudah tersimpan itu tidak mungkin kita lupa. Karena dia sudah menyatu dengan jiwa kita.
Ittihadu akil wa makul, penyatuan ya, penyatuan akal, sama-sama penyatuan, tapi pentingnya adalah akal. Jadi yang kita ingat itu diri kita. Yang kita ingat adalah kita. Yang kita bicarakan juga itu diri kita. Kalau seringkali kita bilang orang kucing, itu kita kucing itu. Seringkali buang-buang bahasa kotor itu kita sebenarnya itu. Karena itu yang kita menyatu dengan bahasa itu sampai kita tidak pernah lepas-lepas dalam gerak substansi ya. Kucing, bagaimana kau bisa katakan kucing? Karena kamu pasti menyatu dengan itu. Hah? Karena kalau tidak mungkin itu keluar ya. Tidak mungkin itu. Kamu ini anak kucing. Dalam kisah persepsi, yang kita persepsi itu dia sama dengan diri kita. Sesuatu yang kita tuju itu berkaitan dengan korelasi dengan diri kita. Maka itu yang kita bilang dia kucing. Sebenarnya kucing pada dia itu dari kita juga. Jadi kucing itu ada juga kucing di dalam. Kucing sambil kucing bicara kucing. Makanya orang bilang ya bisa bicara kafir, sebenarnya dia kafir. Hadis Nabi mengatakan kalau dia membicarakan menuduh orang kafir dan dia tidak buktikan itu benar-benar kafir, maka dia itu kafir sebenarnya. Kafir. Ini perkataan tentang fakta nanti. Maka yang paling riskan itu adalah bagaimana menahan kesatuan pada akal. Kesatuan pada akal. Apakah teman-teman pernah lihat Nabi itu bicara kotor? Akalnya bermain tuh. Kalau kita biasa ya, kotor-kotor sedikit, banyak lah namanya. Apakah teman-teman pernah melihat ulama itu bicara kotor? Kecuali ulama Wahabi. Kecuali ulama Wahabi dia bicara kotor. Kalau ulama yang tanda kutip yang betul-betul pemahaman akalnya itu aktual, itu bicara dia itu menggambarkan dirinya. Pilihan kata saja, diksi itu dia pilih itu tidak sembarang. Artinya kan sudah aktual kan, menyatu. Makanya pilihan kata itu seringkali beririsan dengan subjektivitas kita. Konsep yang kita bangun dalam penyampaian di realitas itu kata yang kita angkat itu kata yang subjektif. Kata subjektif untuk menggambarkan konsep. Maka dalam kata itu ada hasrat yang tersembunyi. Kata ya. Kata itu ada hasrat kita di situ. Jadi kata yang kita bangun itu kita mau membangun sebuah dominasi, orang pakai kata itu. Bukan hanya sekedar kata Foucault, power kekuasaan itu, pengetahuan mendominasi. Kata sendiri yang kita pakai itu mau mendominasi orang. Supaya kata kita itu dipakai kan. Kalau ada orang mengutip kata-kata kita, nah sudah. Bukan hanya sekedar akal yang dipakai. Kata juga dipakai itu ada irisan ya. Ada irisan. Misalnya kalau kita bicara misalnya sama orang-orang awam, kan kita tidak mungkin berbicara intelektual. Kan orang-orang kampung misalnya, Assalamualaikum masyarakat intelektual, tidak mungkin. Pasti kita pakai bahasa itu yang mereka pahami. Pasti bahasa itu kita pakai bahasa subjektif kan, untuk menggambarkan apa yang kita maksud. Ada irisan itu, irisan subjektif. Ini penyatuan. Maka bagaimana bagaimana tuh orang? Karena dia penyatuan apa? Dan dalam akal itu penyatuannya itu, akal itu dikuatkan dalam perbuatan. Perbuatan itu yang mengunci akal. Akal ya. Akal. Jadi kesatuan akal itu diperkuat dalam tindakannya. Tindakan dia yang baik itu dalam wujud tindakan dia sesuai dengan akalnya, maka itu akan menguatkan akalnya. Orang bilang mengikat ya. Mengikat begitu. Kalau dia berbicara baik, tindakannya baik, ini juga menjadi baik, kuat. Nah, gitu. Tindakan itu yang menjaga akal. Kalau imaji yang menjaga imaji akal, indrawi yang menjaga indrawi kan adalah imaj. Tapi kalau akal yang menjaga kesatuan akal mah perbuatan. Maka orang-orang yang dalam tindakannya itu, dalam penyatuan akalnya di realitas, itu orang-orang yang derajat akalnya itu betul-betul terjaga. Yang penting bertindak sesuai pemikirannya. Itu akalnya akan terjaga. Dia teman-teman lihat ulama yang betul-betul serius. Tidak ada orang bilang berkotor kecuali ulama Wahabi.
Kalau ulama-ulama yang betul itu jarang dia bicara bicara lah, balonku ada 5 itu. Anda jelas ya, kafir. Nah, sebut begitu. Karena dia menyatu. Karena selagi dia bicara yang bukan pemahamannya, berarti dia sudah tidak masuk pada sebuah prinsip kesadaran. Satuan itu dia. Ya. Jadi kita harus bicara jujur saja. Yang kita tahu yang kita sampaikan. Jangan kita memaksakan menyampaikan sesuatu yang belum tercapai pada kita. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita jujur. Ya saya cuma punya kadar pengetahuan yang gini. Daripada saya paksa dan itu yang saya sampaikan itu murni saya tidak mencapainya secara penyatuan dengan diri saya, maka yang saya sampaikan itu orang lain bukan saya. Kan kasihan tuh. Maka tindakan saya tentang pembicaraan saya sama sekali tidak menguatkan pikiran saya, jiwa saya. Ini penyatuan ya. Terus. Oleh karena itu, penginderaan objek indera yang esensial serta orang atau jiwa yang melakukan penginderaan, ketiga-tiganya merupakan satu realitas yang dianggap sebagai 3 hal yang berbeda melalui asumsi dan anggapan mental dalam ilmu filsafat. Namun, ketiganya adalah hal yang sama dari perspektif wujud dan ketiganya sama-sama sebagai wujud yang mengada dalam satu wujud yang sama. Mulasar telah menyatakan hubungan ini sebagai penyatuan antara indera dan objek indrawi dan penyatuan antara akal, pemahaman akal, dan objek akal. Di sini kemudian dapat dimengerti mengapa pengetahuan dan kesadaran dapat mengembangkan wujud dan meningkatkan ruh manusia, dan mengapa sehingga wujud manusia walaupun dalam keadaan stabil dan mempunyai identitas eksternal, namun tetapi dapat melakukan gerakan evolusi secara konstan. Dengan penjelasan ini pula kita bisa memahami apa yang pernah dikatakan oleh Heraklitus, keharuman sekuntum tidak akan bisa dirasakan 2 kali. Ya, artinya berubah itu, jiwa itu naik terus ya, naik level indrawi, imaji sampai akal, walaupun mempunyai identitas eksternal begini, tapi jiwanya terus evolusi. HP begini, HP ini kan identitas eksternalnya. Dan dalam jiwa kita HP ini terus bernaik. Yang penting ingat kemarin, keinginan, kesadaran, dan persepsi. Ini identitas eksternal begini. Tapi kita lihat begini, ini dalam Heraklitus mengatakan ini sudah tidak lagi sama. Saya pegang jam sekian, saya lepas, saya pegang lagi sudah bukan sama. Dalam jiwa kita juga mengalami sebuah gerak terus menerus. Lanjut. Penjelasan dari penyatuan antara persepsi yang mempersepsi dan yang dipersepsi secara esensial atau akal, pemahaman akal, dan objek akal menempati posisi yang sangat tinggi dalam filsafat Mula Sadra. Dan seperti yang telah disampaikannya, Sadra menjelaskan bahwa masalah ini pada saat usianya semenjak 58 tahun. Masa setelah Sadra melewati perenungan dan latihan asketis yang cukup panjang. Doktrin ini sebenarnya sudah sangat tua yang diturunkan. Ya, jadi intinya bahwa kesimpulan dia pada ittihadul akil wa ma'qul itu pada umur 58. Ini dia melakukan usul ya, asketis. Kalau kita ini masih begini, anggap biasa saja proses kan. Nanti sampai pada tingkatan mana kita bisa mencapai pemikiran, itu kan usaha masing-masing. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa, tapi berdasarkan ikhtiar kita lakukan terus menerus sampai mewujudkan itu hal yang dijalani secara terus. Pengalaman kan ada perbuatan ini pasti bicara pengalaman spiritualis. Itu kan yang dilakukan Sadra kan, mengetahui teori tapi dia nihil, dia masuk pada teori tindakannya, spiritualnya. Spiritual itu pasti menguatkan akal.
dari spiritualitas yang dilakukan pada wujud akal itu menguatkan sisi akal. Kemudian dia pada umur 5 tahun dia menyimpulkan ittihadul akil wa maqul kan. Umur 58 tahun sekarang ini kita berapa? 25 ke atas. Jangan pesimis. Sadar juga 58 ya. Oh masih lama ya, 20 tahun ke sana masih lama. Yang penting proses ittihadul akil wa maqul. Nabi saja itu kesempurnaan dia pada umur 40 tahun kan. Ini masih begini-begini, kalau sudah pesimis ya sudah jadi roti bakar. Jadi akal itu sampainya ada ittihadul akil, itu spiritual, asketis bahasanya. Tapi kita artikan sejauh ini perbuatan dulu ya. Asketis, kontemplasi, riada, kalau sini kan riada pikiran, iya, kontemplasi dan mainkan. Dalam anunya itu ada riada juga, latihan. Itu latihan itu adalah pembiasaan diri ya, untuk apa? Menguatkan yang dimaksudnya ittihadul akil wa ma'qul itu. Karena apa yang kita pahami itu bisa terkritisi ketika dalam perbuatan. Bisa kita kritisi, runtuhkan, tapi bisa menguatkan itu, bahkan lebih kuat. Misalnya ada kita bicara teori, ini saya sudah paham, tapi ketika praktek itu yang dia pahami, kok berbeda yang hasilnya. Kemudian itu yang tindakan itu memberikan dia sebuah tafsiran baru terkait apa yang dia maksud kan. Itu dia membuka sebuah kehalusan dalam akal, dalam jiwa untuk menyatukan apa yang dia maksud. Yang dimaksud secara akal dalam persepsi itu, aktual itu, dalam perbuatan itu bisa dikritisi. Yang mengkritisi dia itu tidak ada orang lain, dia sendiri tuh. Karena dia yang berbuat dengan pemahamannya. Maka ketika dia berbuat, saya paham itu beda ya. Tapi ada juga ketika kita berbuat itu bilang, oh ini maknanya, oh ini ya ternyata ini makna sesungguhnya, itu biasanya muncul begitu. Riada, praktek spiritual menguatkan ini. Ada juga dia bisa menambah makna yang lebih kuat dalam antara yang kita pahami dengan jiwa kita, itu memang betul-betul memang menyatu. Kalau itu terjadi penyatuan melalui tindakan, wah itu sangat sulit digoyang ya, otentisitasnya kuat. Tapi apa yang kita pahami kita bertindak begitu. Jangan bertindak saja, karena pasti ada hak perbuatan ittihad. Maka orang-orang yang bertindak adalah orang-orang yang cara belajar mendapatkan ilmu baru. Nah itu bertindak perbuatan. Ini kalau begini. Aktivis sekarang sudah pernah baca buku. Demo, kamu dapat apa? Nah, tidak ada kepuasan jiwa loh. Padahal gerak-gerak begitu sebenarnya untuk menguatkan sebuah klarifikasi perenungan. Betul, mau saya demo, saya pulang, saya dapatkan sebuah cahaya akal baru. Ini tidak, pulang capek, malas, istirahat, tidak dapat duit apa-apa. Nah itu kan berarti bukan berdasarkan kesadaran. Gerak itu begitu, terus ya. Dan itu ada evaluasi dalam gerak, pasti evaluasi. Tapi dalam teori Mas Adrian, yang kita pahami itu dalam perwujudannya di realitas, dalam tindakan itu bisa mengkritisi tindakan pikiran kita, apakah sesuai atau kita paham apa tidak. Misalnya ketika kita bertindak kita terkecoh, nah itu berarti belum menyatu tuh. Yang kedua, ketika kita terkecoh dalam tindakan kita, yang dimaksud begini, berarti pemahaman kita susun ulang. Nah begitu, itu tindakan bermain. Dia menguatkan nalar kita, menguatkan. Jadi kita membaca buku, merenung, tindak. Sini dia mengatakan indra dan yang indra menyatu. Coba lihat indra. Iya menyatu ya. Oh iya, maksudnya menyatu itu apa yang menyatu? Oh, menyatu itu apa yang saya pahami dan ini
Itu ada objek, bukan objeknya tapi esensinya yang menyatu dengan saya. Itu yang dimaksud dengan penyatuan. Nah itu, oh itu berarti sudah naik lagi, imajinasi lagi. Oh imajinasi itu yang saya dapatkan dengan jiwa saya itu saling mempersepsi. Naik lagi di akal lagi begitu. Contoh perbuatan kecil ya, begitu namanya menguatkan pikiran. Jadi apapun yang kita ketahui, lebih lakukan itu. Karena Tuhan pasti menghukum sesuai yang dia ketahui, sesuai penyatuan dia. Bukan orang imajinasi apa, sesuai yang dia ketahui itu tingkat penyatuannya dan tingkat hukum afirmasinya kan, tingkat afirmasinya dia, tingkat penyatuan dia. Lanjut, cobalah. Doktrin ini sebenarnya sudah sangat tua, yang diturunkan dari para pemikir iluminasionis, dari para filosof sejak zaman Persia dan Alexandria kuno, seperti yang pernah dijelaskan secara detail oleh Porphyry. Baca di ansur sebelah dengan pembuktiannya. Dengan pembuktiannya, Sadra tidak memaksudkan yang dipahami adalah objek-objek eksternal. Kan bukan yang ini kan? Bukan penyatuan itu bukan yang ini. Esensi yang sama itu. Bukan ini, enggak. Lantas yang ini apa? Pasti dia berbicara kesesuaian. Tapi kesesuaian dalam afirmasi itu apanya? Yang sama itu. Yang sama. Dan yang sama itu kan penyatuan. Kalau ini dengan ini tidak mungkin sama, tidak mungkin menyatu lah, karena ini objek yang di luar ya, esensi yang di dalam. Maka dalam pemahaman akal yang dimaksud dengan penyatuan dalam kesesuaiannya itu pasti hal yang sama dengan yang di luar kualitasnya. Dimana sejak awal kita di dalam di dalam realitas yang paling tinggi itu kan akal, ada wujud akal. Aku dalam gradasi misalnya. Ini realitas eksternal ya, tanggaplah kayu. Ada kayu yang material ya, ada ide kayu di realitas itu. Ada penyatuan dalam kaitan sini, misalnya hubungan antara akal dan antara kayu dan ide kayu. Ini penyatuan di dalam, di luar itu. Oh, ini mereka dua menyatu. Ini dikatakan dengan penyatuan akal. Apa itu kan tinggal nanti diklarifikasi di luar. Itu begitu penyatuan di luar ya. Jadi ada imajinasi kita, oke. Ada realitanya, itu yang menyatu. Menyatunya apa? Dalam kesesuaian pasti kehadiran. Itu yang ditangkap oleh jiwa manusia dalam kesesuaiannya. Dan itu akan menguatkan pikiran manusia. Tapi yang dimaksudkan Sadra adalah konsepsi, sesuatu yang diterima atau dibangun oleh pikiran, yakni yang diketahui secara esensial. Di sini yang dimaksud dengan penyatuan antara dua hal adalah seperti penyatuan antara gerak dan yang bergerak, atau potensialitas dan aktualitas, atau materi dan bentuk. Ini kayak begini, ini saya gerak begini kan, objek yang bergerak dengan gerak kan satu. Kayak misalnya kita lihat sawal, antara sawal dan yang pemahamannya dia tuh jalan di mana-mana tuh. Di mana ada sawal di situ ada pemahamannya. Di mana ada pemahamannya Pak, di situ ada sawal. Kan tidak ada kita lihat sawal. Saya mau keluar beli kurma. Tunggu ya, bisa. Kan mungkin begitu ya, tidak ada begitu dalam kehidupan. Kalau ada apa ya? Film-film itu dikasih pikirannya, dia ambil dulu, saya pisahkan dulu ya. Ke sini. Udah keluar, enggak ada begitu. Ya sawal berjalan, ya pengetahuannya juga ikut dia. Jadi pengetahuan begitu kayak gerak. Yang misalnya begini ya, yang kita spidol ini sebagai objek bergerak, gerak juga ikut dia. Begitu kira-kira penyatuan. Nah kan saya bisa mengimajinasikan. Apakah kalau sudah menyatu begitu, apakah ada hal-hal yang terpisah dan terlepas? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dimanapun kamu berada, dia akan ikuti. Hatta kamu mati pun dia ikuti itu pengetahuan itu. Penyatuan kan? Mau siapa yang mati, dia mati, itu pengetahuannya juga ikut. Pengetahuan juga ikut dia. Oh dia sudah mati, iya.
memangnya kalau ada orang meninggal yang berpengetahuan, pengetahuannya tinggal di kita? Tidak kan? Makanya menyesal kalau kita itu kehilangan orang-orang yang berilmu kan. Misalnya Imam Ali misalnya, berilmunya tinggi, meninggal. Emang ilmunya siapa ngambil? Beliau bawa kan? Bawa itu bersama dengan kematian. Itu namanya penyatuan. Kalau tidak menyatu itu yang memahami dan yang dipahami, maka ketika meninggal orang kita, bentar saya tarik pengetahuannya dulu, tarik. Coba bawa itu, Ustaz, masukkan. Entah ada begitu ya. Menyatu itu dalam tindakannya. Jadi orang-orang yang bertindak itu orang-orang yang membawa pengetahuannya di realitas, menemukan wujud eksternalnya. Realitas. Jadi orang-orang berpengetahuan begitu. Jadi memang dalam tindakan itu memang menjelaskan dirinya. Kayaknya seringkali orang mengatakan, kan saya tidak mungkin melihat Sawal punya pengetahuan apa di dalam ya, kecuali saya bicara baru dia jawab. Dalam perbuatan itu karena penyatuan dasarnya. Maka apa yang kita perbuat itu semua kita. Oh ini orang ini begini. Mau kau itu pegang-pegang tas tiba-tiba kucing. Itu kamu itu kucing dalam itu. Tahu kucing dalam itu. Maka dalam kritik moral itu sangat berbahaya. Lebih baik kita dikritik pengetahuan. Tapi kalau jangan sampai orang mengkritik pengetahuan kita lewat moral itu sangat sakit. Sangat sakit sekali. Lebih baik orang saling mengargumen begini, kritik pikiran. Tapi jangan sampai kita berargumen tinggi-tinggi berdada Tuhan itu sampai ini harmonis dan tiba-tiba tindakan kita irasional. Itu sebenarnya kita yang mana? Yang itu yang ditindakan itu bukan ini. Bukan itu artinya pengetahuan tidak menyatu. Tidak menyatu itu. Kita bicara ini begini rasional. Nah, tiba-tiba tindakan kita kacau. Yang kita yang mana asli? Ini kan yang di realitas itu kan yang ungkap kita. Artinya satu tindakan dia sudah mengkritisi pengetahuannya. Tanpa orang lain kritik, sudah terkritisi. Sebenarnya dia harus menyusun ulang pengetahuan dia itu. Seharusnya dia susun ulang. Kalau dia tidak susun ulang berarti kalau dia tidak menyusun ulang berarti kemungkinan besar ada problem di hal-hal yang ilmiah dalam menyusun, tidak masuk pada ruang persepsi yang punya teleos. Yang dia apa yang kita katakan sangat berbahaya. Saya bicara Tuhan sampai di mana Tuhan itu dalam tindakan kita anti kemanusiaan, anti ketuhanan. Ini yang mana kita itu? Tadi yang di bawah itu dia membongkar ini kan, karena tindakan itu melihat yang di pikiran kita. Dalam tindakan dasarnya ini. Maka kalau kita bertindak itu sudah terungkap. Maka tindakan itu bisa mengkritisi pikiran kita, bisa disusun ulang. Tindakannya keliru. Yang penting disadari bahwa dia bertindak keliru. Jangan ngotot. Maka lebih baik itu orang mengkritisi secara argumen, proposisi ya. Tapi jangan sampai argumentasi kita itu beririsan dengan nilai moral. Dan orang mengkritisi kita, mengkritisi pengetahuan kita lewat moral. Wah, itu runtuh itu. Itu kapabilitas orang itu bisa runtuh. Mau kau saya harus gerung itu. Cerdas. Mesti kali bicara kotor itu. Goblok, tolol. Otaknya ini kok cuma tolol semua. Tidak ada bahasa diksi yang lebih enak. Ya. Tapi dia bicara dia aja begitu. Tapi moral dia masih bagus-bagus amat. Ya sampai ya. Jangan sampai menghina orang. Oh, udah bagus ya. Sangat menarik. Itu karena kritik moral itu sangat berbahaya. Lanjut. Di sini yang dimaksud dengan penyatuan akal antara dua hal adalah seperti penyatuan antara gerak dan Selanjutnya. Salah satu isu yang pernah dilontarkan oleh para filosof yang harus dijelaskan di sini adalah isu tentang korespondensi antara konsep mental, subjek dan objek eksternal, atau yang disebut oleh Sadra sebagai korespondensi antara yang diketahui secara esensial dan yang diketahui secara aksidental.
Para filosof realis mempercayai adanya korespondensi antara subjek dan objek. Namun kelompok filosof yang lain tidak menemukan korespondensi tersebut sehingga mereka kemudian menolaknya. Kelompok kedua ini menganggap bahwa konsep mental terpisah dari realitas eksternal. Bahkan mereka menganggap realitas eksternal hanya sebagai gambaran dari konsep-konsep mental tersebut. Di dalam teosofi transenden, korespondensi antara objek dan subjek dianggap sebagai poros utama filsafat sehingga tidak ada lagi isu-isu lain yang bisa didiskusikan. Sehingga pada akhirnya filsafat seolah-olah hanya merupakan permainan kata-kata. Iya, kalau orang tidak menemukan kesesuaiannya, itu nanti berakhir di kata-kata. Di Eropa itu filsafat yang akhir itu filsafat bahasa. Realitas, kemudian dia susun pakai bahasanya. Karena memang bisa dimaklumi, ya mereka juga tidak bisa ungkap, bukan? Kesesuaiannya antara yang dipahami dan yang di luar itu tidak menemukan kesesuaiannya. Artinya, kalau memangnya ini dari sini, spidol dari sini, berarti yang ide yang di sini itu buat apa kalau saya sekiranya bahwa yang ada di pikiran kita itu dalam imajinasi kita sudah ada di luar, tuh buat apa? Itu namanya daur, kan? Daur. Wujud mental itu yang dari akal. Yang itu yang mau ditemukan dalam realitas. Di apa yang sesuai coba? Itu kalau tidak ditemukan dalam pemahaman filosof, keberpikiran kita, itu seringkali kita jatuh pada kalau bukan filsafat bahasa, ya puisi lah. Buat puisi sudah. Ceritakan realitas. Yang sebentar kembali pada sebuah fenomenologi lagi. Jadi dia sebenarnya sudah mulai dari fenomenologi, sebenarnya dia mau akhiri pada kesimpulannya. Sebentar kesimpulannya dia cuma sudah menjelaskan fakta saja, menyusun rangkaian realitas yang dia jelaskan. Jadi dia berakhir pada sebuah deskripsi lagi, ya. Deskripsi. Karena kalau muncul dalam analisis, nanti kebingungan dia mana sesuai. Muncul pada analisis sebentar mau jadi idealis atau materialis. Karena dia analis kan pasti akan sampai pada puncak wujud mental. Dan ketika sampai wujud mental, dia bingung mana sesuainya. Maka dia akan sampai pada dia menceritakan fakta saja. Fakta begini. Ini filsafat bahasa, ya, di sana. Filsafat bahasa. Maka teman-teman jangan heran kalau Eropa itu istilahnya itu keren. Dekonstruksi bahasanya mereka tuh. Kan Tuhan, Allah itu kan bahasa saja, itu kan? Dekonstruksi bahasa. Sangat menarik tentu itu dalam pemikiran, dan itu memang pada mana kesesuaian yang paling rumit disingkap. Baca terus di bawahnya. Saya mau lihat yang terakhir. Seperti yang telah kita lihat. Seperti yang telah kita lihat, Sadra menjelaskan pengetahuan dan persepsi sebagai cahaya yang menampakkan objek-objek dan menganggap persepsi dan pengetahuan sebagai penyingkapan realitas eksternal di dalam pikiran yang kemudian disebutnya aspek penyingkapan. Di dalam pemikiran Mullah Sadra, kunci dari korespondensi antara subjek dan objek serta garis penjelas hubungan real keduanya adalah penyatuan antara aktivitas yang diketahui secara esensial dan yang diketahui secara aksidental. Hal ini karena aktivitas sesuatu baik di dalam pikiran maupun di dunia eksternal adalah sama. Ini kan, jadi ide dan realitas itu penyatuannya di ini. Aktual apa? Itu aktual makhluk akal. Jadi apa yang dikatakan akal itu dalam anunya apa namanya? Realitas eksternal itu sama. Ada basis akalnya masalahnya. Karena ittihadul akil wa ma'qul itu kan kesederhanaan. Wujud akal. Dan wujud akal ini dalam realitas itu ada wujudnya. Dia akan temu, misalnya contohnya dalam falsafah tuna, satu fenomena dengan fenomena yang lain, kan dia tahu ada irisan penjelas kan antara dua relasi yang terkait. Itu kan dia apa hubungannya itu kan apa nama? Penyatuan dalam pikiran kita yang menyingkap. Oh itu, sudah. Misalnya saya dengan Sawal, apa kita dua berrelasi?
Itu pasti orang analisis dulu kan. Satu persepsi, oh ada, kemudian dibuktikan iya ada pada fakta itu. Pasti ada. Coba baca yang di menurut Mula Sadra. Menurut Mula Sadra, salah satunya perbedaan antara objek eksternal dan objek mental adalah derajat wujudnya. Sesuatu yang mewujud secara eksternal yang mempunyai wujud yang sah, yang lebih kuat dan pengaruh yang lebih besar terhadap objek-objek yang lain. Misalnya api yang bisa membakar dan air yang bisa membasahi. Sedangkan eksisten mental memiliki wujud dan pengaruh yang lemah dan bersifat bayang-bayang saja. Eksisten mental ini tidak mempunyai kekuatan yang dimiliki eksisten eksternal. Iya, jadi antara indrawi, imaji, akal dalam pikiran kita itu dalam derajat wujudnya itu yang paling kuat di luar. Maksudnya di realitas ya, realitas yang paling kuat. Jadi persepsi indrawi, wujud indrawi, imaji, semua itu lebih kuat persepsi tingkat mental semua itu lebih kuat wujud realnya. Maka kalau wujud realnya seharusnya dalam tingkatan pemahaman kita harus kembali kepada, maka realitas akan menarik. Pemahaman itu semua akan ditarik pada realitas, karena realitas di luar itu lebih kuat daya tariknya. Satu sisi dia mempengaruhi psikologi kita kan, material kan mempengaruhi psikologi. Yang kedua, sisi yang lain, objektivitas pikiran kita itu juga, realitas juga menyentuh itu. Itu yang disebut misalnya air di pikiran kita teman-teman tidak bisa minum, tapi kalau air di realitas itu bisa daya tariknya kan di situ kuat. Maka wujud akal dalam menemukan kesesuaiannya itu pasti di luar. Jadi wujud akal yang di luar itu, yang dalam penyatuan jiwanya itu sebenarnya menarik dia untuk menyaksikannya. Jadi kalau kita mengatakan di sini terlihat aktual dalam realitas itu, nah, realitas itu sebenarnya realitas yang apa? Yang menarik penyatuan ini. Itu yang kau pahami, bahasanya kau pahami itu ini. Jadi realitas yang masuk menarik. Karena paling kuat ya. Jadi kekuatan di luar itu realitas eksternal dengan pemahaman penyatuan kita yang kita ketahui itu akan ditarik oleh realitas. Kecuali yang ini lemah, kalau yang ini lemah, ini kuat, berarti yang ini yang ditarik konsepsi. Tapi kalau dalam penyatuan, selesai penyatuan, maka kekuatan realitas akan menang. Nah, pembuktiannya itu di luar. Misalnya kalau kita mengatakan itu yang benar, sudah langsung bertindak. Maka tindakan akal perbuatan itu dalam realitas itu betul-betul merealisasikan penyatuan antara yang dia paham dengan objek ekstern. Nah, dalam tindakan, karena dalam tindakan itu pasti berbeda material kan, tapi tidak mungkin penyatuan materi, pasti lewat tindakan penyatuannya. Bagaimana orang mau menyatu dengan Nabi Muhammad? Pakai apa itu? Pasti pakai tindakan, perbuatan. Akal mencapainya, iya. Bagaimana cara menyatu pada realitas? Pasti titiknya adalah perbuatan. Paling tidak ya ingat salawat sedikit. Itu paling tidak. Sekarang kita masuk pada titik letak poin itu. Itu sudah persepsi yang mau dituju. Sekarang kita masuk di halaman 68. Tambahan ya. Perhatikan, ini semua kejelasannya itu di sini di titik indrawi ya. Penentu paling stabil, paling mendasar. Sekarang kita lihat tambahan itu. Mau teman-teman berpikir rasional tidak kuat, sama teman-teman buat sendiri, makna sendiri. Baca. Tambahan. Tadi menyeluruh terhadap pikiran-pikiran Mula Sadra memerlukan waktu yang lebih banyak untuk membuat penjelasan yang lebih singkat. Kami sertakan beberapa poin penting berikut ini. Poin pertama,
Yang sangat penting untuk disebutkan adalah tentang ilusi yang dapat mengaburkan bentuk-bentuk yang dipahami oleh indera. Ilusi ya. Ini dalam bicara fakta saja. Bicara fakta objek indrawi, persepsi indrawi. Itu ada ilusi. Ini yang mengaburkan objek. Seringkali mengaburkan objek. Kita bilang, ini faktanya, ternyata itu bukan fakta. Ini kan faktanya, padahal itu bukan fakta. Walaupun yang kita lihat itu nyata, padahal yang kita bilang katakan fakta itu bukan fakta. Itu sudah penilaian misalnya. Karena ada ilusi, ya, ada ilusi itu sangat berbahaya. Makanya tadi saya contohkan anak-anak yang di kelas B, saya bilang coba ambilkan saya fakta. Mereka ambilkan fakta yang COVID. Yang mereka ambilkan itu semua analisis orang. Walaupun yang disebut angka-angka, tapi angka-angka yang mereka ambil itu cantumkan, itu bukan fakta. Itu analisis orang yang diambil. Itu ilusi itu. Sudah, lantas saya mau analisis yang fakta mana? Saya mau menganalisis analisis orang. Nggak kone. Pasti saya analisis fakta baru saya benturkan dengan analisis orang. Supaya saya bisa uji, saya punya analisis dengan analisis orang. Kalau saya analisis orang ya, nanti saya tidak dapat titik temunya. Saya analisis orang. Saya analisis fakta, baru saya uji dengan analisis orang, benturkan argumentasi. Kalau ada argumentasi orang yang saya analisis, nanti analisis kesimpulan mereka nanti berakhir kan. Lanjut. Ilusi ya, berarti kan kita mau lihat apa arti ilusi dalam mengaburkan fakta ya. Baca. Tidak bisa dipungkiri bahwa panca indera sering tertipu oleh ilusi. Misalnya mata yang melihat sesuatu batang lurus, namun seolah-olah melengkung ketika dimasukkan ke dalam air. Kadang-kadang pula indera yang lain, misalnya pendengaran, penciuman atau rasa, memberikan informasi yang salah. Dalam kasus ini, beberapa filosof menganggapnya sebagai persepsi manusia di luar dunia eksternal. Semuanya hanyalah bayang-bayang yang dibuat oleh di luar dunia eksternal. Semuanya hanyalah bayang-bayang yang dibuat oleh pikiran. Subjek ilusi atau kesalahan dalam suatu persepsi telah dibahas secara terperinci dalam filsafat Islam. Dikatakan bahwa kesalahan tidak pernah disebabkan oleh indera. Kesalahan itu sendiri adalah kesalahan yang dibuat oleh pikiran. Oke. Jadi ilusi itu ada pelibatan subjek dalam melihat fakta. Fenomenologi itu bagus. Nggak usah. Ya kita ke rumah orang ya. Dapat kan? Jadi nggak usah bawa-bawa asumsi. Lepas itu asumsi. Dan kita dari luar, saya mau teliti yang ini, saya mau periksa yang, nggak usah begitu. Kesana di kampung, masyarakat miskin sekian. Begini aja. Itu namanya fakta. Karena fakta itu persepsi indera itu hubungan langsung. Fakta begitu. Namanya fakta. Jangan hilangkan, jangan mengaburkan fakta itu. Tulis aja gitu. Apa yang ada di depan itu ditulis. Misalnya COVID hari pertama sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian. Begitu saja. Jangan dulu analisis. Hari sekian naik 1.000, naik 3.000, hari keempat naik 6.000. Begitu. Oh, kenapa bisa naik? Jangan begitu. Nanti teman-teman sudah melibatkan pikiran atau asumsi. Misalnya dari rumah sudah mengatakan saya ke sana ini saya mau teliti yang ini saja. Jangan. Itu sudah bawa asumsi. Ke sana saja di rumah itu meneliti. Saya mau meneliti tentang ekonomi. Sudah. Oh ini muncul fakta ekonomi, penghasilan berapa per bulan? Padi berapa per bulan? Sudah begitu. Harganya berapa sini? Begitu saja. Oh, ada yang miskin sekarang, ada juga begitu ya. Yang muncul kan? Yang kita lihat ya kita tulis. Kenapa begitu? Itu lain. Jangan bawa ilusi, asumsi ya. Sudah asumsi. Ada orang buat skripsi, sudah buat rumusan masalah, padahal tidak ada fakta.
Ini namanya asumsi itu. Misalnya kata Prabowo 2030 apa? Indonesia ini bubar. Di mana itu? Dia bangun itu. Asumsinya dari mana itu dia bangun? Itu asumsi dia sendiri. Karena dia sudah frustasi karena terlalu menderita rakyat mungkin. Nah, simpulkan. Itu namanya ilusi. Ilusi. Fakta menderita itu jangan jadi kesimpulan. Nanti kita tidak jernih melihat misalnya apa lagi? Banyak fakta-fakta ilusi itu misalnya. Misalnya seringkali dalam contoh-contoh misalnya ada penelitian itu. Orang mengatakan di satu kampung ini atau misalnya ada pilkada misalnya ada Jokowi dan beberapa atau incumbent 4 lawan Jokowi. Kemudian 3 orang ini berdasarkan fakta bahwa Presiden Jokowi kemarin itu angkanya itu 40%, 40%. Dia dikalah oleh 3 pesaingnya yang 60%. Tapi 60% itu didapatkan dari mana? Dari jumlah 3 orang. Kemudian dibenturkan di satu. Itu namanya ilusi. Dia sudah membuat sendiri-sendiri itu. Jadi dia dari variabel apa? Kalau fakta itu enggak begitu. Variabelnya begitu. Sana ini faktanya begini. Begitu saja. Dari tulis saja gitu. Jangan libatkan tendensi agama, enggak usah. Misalnya kita ke sana di daurah Nasrani misalnya. Atau orang Islam pergi studi di orang Nasrani. Mencari orang Nasrani baik. Enggak ada mungkin baik lihat orang Nasrani. Enggak bisa ke sana itu. Baik. Begitu saja. Manusiawi muncul begitu. Jangan juga ada perilaku manusiawi. Sudah. Begitu. Tidak bisa ada. Lanjut. Secara teknis, Baca di bawah. sebaliknya halusinasi seorang yang kalau ilusi itu ada penambahan pikiran kita atau kita sudah menjustifikasi gitu. Ada keterlibatan subjek dalam melihat data atau berhubungan dengan fakta. Tapi kalau halusinasi dia buat fakta baru. Kayak orang penyakit kuning dia lihat kuning semua. Kan? Itu namanya halusinasi. Ya, bagaimana teman-teman cari itu fakta kuning? Semua orang kuning. Nah, kalau ilusi itu misalnya kalau dalam contoh Pirho misalnya kan, dia bilang bengko itu apa? Kayu dalam air padahal dia tanya bengko. Begitu aja. Jangan bilang indra ini. Nggak usah, memang indra itu cuma fungsinya melihat-melihat begitu aja. Fenomenologi itu. Dengar. Saya tadi mendengar si A bilang begitu. Sudah. Apakah itu benar? Jangan orang sampaikan. Oh, kamu tipu. Nggak usah. Tadi kamu bilang begini. Begitu aja. Kalau di kesaksian polisi kan begitu. Apa kamu mendengar? Saya mendengar begini. Apa kamu tahu dia? Saya tahu dia. Apa kamu ikut terlibat? Saya terlibat. Begitu ya namanya. Nanti apakah benar atau tidak itu kan? Nanti mereka yang putuskan. Ada kala polisi itu, kamu tidak tahu dia, kamu kenal dia? Saya tidak kenal. Kamu jangan tipu-tipu, kamu nih bersekongkol lah. Itu namanya ilusi yang mereka pasang. Jadi mereka sendiri mau ungkap apa? Ungkap kasus, fakta, pakai ilusi mereka. Tendensi kan? Kamu jangan menipu-nipu ya. Kamu ini mulai simpan informasi. Nah, faktanya begini. Kamu mulai deh dibuat ilusi itu. Kalau ilusi nanti sama-sama halusinasi. Halusinasi itu misalnya orang dikasih masuk narkoba kemudian dia tangkap. Itu halusinasi itu. Perbuatan dia orang itu kemudian karena di pikiran dia apa? Semua orangnya sama. Sudah taruh itu. Ya? Mau naik pangkat atau apa? Begitu. Kayak orang penyakit kuning liver, lihat orang kuning semua. Pakai kacamata dia. Itu namanya halusinasi. Jadi dia melihat fakta dengan kacamata dia, baru dia konstruksi fakta dengan kacamata dia. Bukan berangkat dari fakta, tapi berangkat dari dia untuk memfaktakan. Itu halusinasi. Jadi dia di pikiran dia kemudian dia buat fakta. Ini orang-orang penyakit kuning ini.
Kayak orang kalau misalnya kalau sakit kan pahit kan dianya, pahit. Justru semua dia bilang pahit, tidak ada bilang bagus, semua pahit. Di mata dia pahit semua tuh. Halusinasi itu berangkat dari dia, kemudian dia ciptakan fakta. Tapi kalau ilusi sudah ada penilaian dia yang dia bawa-bawa, kemudian dia masuk di, ketika dia lihat fakta, tipu, dia hapus, kemudian dia ambil yang sesuka dia. Itu maksudnya ilusi begitu. Ilusi itu ada fakta yang muncul, cuma dia tidak ambil fakta yang muncul, dia ambil sesuai dengan kesukaan dia. Itu namanya ilusi. Ada keterlibatan subjek kan? Ini tidak usah diambil, ini saja. Begitu, itu ilusi itu. Jadi sebentar kesimpulan, sudah kesimpulan berdasarkan apa yang dia mau, karena fakta itu dia sudah berdasarkan kesimpulan dia sejak awal. Ilusi itu. Dan itu sangat berbahaya dalam fakta itu. Itu penentu, kata Sadrian, penentu untuk mencapai level paling tinggi. Ada orang mempersepsi ilusi dia, halusinasi apalagi tambah kejam. PKI misalnya, ini ilusi atau halusinasi atau fitnah ya, bahasa kamu ini fitnah. Ya PKI itu mana? Coba buktikan ke PKI itu. Mereka kejam, membunuh. Apakah benar mereka membunuh? Bukankah tentara itu yang menembak orang? Dan fakta-fakta teman-teman PKI itu yang tapul itu banyak ABRI yang salah tangkap kan? Itu apa? Halusinasi itu. Dipikir orang sama, sudah tangkap saja. Yang berteman dengan mereka tangkap, itu kan dianggap sebagai PKI. Itu kan halusinasi dibuat. Bukan fakta, kan harus diadili. Makanya banyak tapul yang tidak diadili kan? Penjara. Dia pernah diadili. Misalnya saya berteman dengan Sawal ini PKI, berteman saja, tangkap berdua, itu halusinasi. Ya di pandangan dia itu sudah warna apa? Warna arang itu loh, hitam semua, tangkap semua. Jadi kalau ada satu kampung yang itu ada semua tangkap. Misalnya sekarang ini orang Cina dianggap sama, Tionghoa sama, itu halusinasi itu. Mungkin kemungkinan besar ada pengalaman pahit dia, kemudian dia sama semua. Itu halusinasi itu. Jadi ada orang Tionghoa yang baik-baik, ini omong kosong, mau cari muka. Itu orang halusinasi itu. Itu makanya ini begitu, tidak bisa itu fakta. Itu kesimpulan yang sebelum sampai di sini. Jadi dia mengaburkan fakta. Kita ke sana sama semua itu. Ya usah itu sama semua. Sama orang-orang itu sama. Jadi kita yang tidak ikut epistemiknya, benar juga sudah. Yang sehingga kita tidak melihat kejelasan fakta. Yang ada kita tangkap pemikiran orang, pendapat orang, tapi kita tidak disuguhkan fakta. Mana faktanya? Saya mau lihat faktanya dulu. Oh iya faktanya. Sudah. Oh itu faktanya orang Cina mencuri. Jangan dulu bilang salah. Mencuri ya. Mencuri. Ada juga orang Papua mencuri ya. Begitu saja. Itu namanya fakta. Itu perhatikan baik-baik. Itu salah satunya. Teman-teman ambil contoh kasus yang ungkap fakta saja. Persepsi indrawi. Saya belum minta persepsi imajinasi. Nanti bahas persepsi imajinasi, baru yang fakta itu kita transformasi ke imaji. Kalau imaji dan akal sudah ada tendensi itu mengurai saja dulu, fakta saja. Yang terlalu banyak kasus ini cukup 4 data begitu cukup. Ini, ya bagus saja. Jangan analisis, fakta murni. Atau teman-teman berpikir bahwa teman-teman yang berhubungan dengan fakta itu. Begitu saja. Ini terlalu banyak. Cuma kertas setengah begini. Persepsi indrawi. Teman-teman tinggal baca buku ini, apa syarat-syarat persepsi indrawi kan? Oh persepsi indrawi ini begini. Oh begini. Ikut standar itu. Begitu ya. Jangan terlalu. Nanti kalau sudah masuk di sini, baru kita naikkan di level imaji. Setelah itu baru kita lupa naik level akal. Biar kita lihat alur fakta itu dalam kebertingkatan. Banyak sekali misalnya sekarang PKI itu saya
mau menulis cuma nanti dibilang kita cinta PKI. Karena sudah dibangun asumsi kan, sudah dibangun halusinasi itu orang. Jadi sepertinya kita ini berdosa juga ya sama PKI. Berdosa karena kita tidak tahu faktanya. Orang tuanya mungkin iya, tapi kasihan anak-anaknya ini apakah sama? Nah itu kan perlu dilihat itu. Orang tuanya iya pernah, tapi anak-anaknya kan suruh kuliah di itu hafal Pancasila, kuliah dan lain sebagainya. Apakah diberlakukan sama? Itu kan halusinasi kan, sama semua. Kalau bapak ini PKI, anak turun temurun sama PKI, tidak bisa begitu. Faktanya, fakta. Itu kita punya pengalaman itu. Tapi kan bahaya sekali kalau masa lalu ditarik ke masa depan. Abri-abri ini, nggak belajar epistemologi. Ada tembak orang aja. Saya jenderal siapa? Bramantio itu. Isu terus PKI itu. Apa maksudnya ini? PKI karena apa? Sepertinya kebanyakan ladang-ladang ABRI ini dilibat sama pebisnis Tionghoa sekarang. Luhut kasih masuk kan? Sepertinya itu. Munculnya isu PKI itu kayak sepertinya masuk mereka kok. Di Kendari juga ribuan masuk. Mana-mana masuk. Sepertinya persaingan bisnis. Kemudian Bang Karni mengatakan, ada datanya, oh, ini sangat berbahaya. Kok sangat berbahaya? Kok dia punya data? Sangat berbahaya itu apa ukurannya itu? Sangat berbahaya. Ini sekarang mereka sudah mulai membangun proksi di media. Saya tahu aman-aman saja, merasa aman-aman saja. Tidak ada terlalu apa, terlalu wah-wah PKI kok. Kalau mereka bilang PKI itu menakutkan, kita nonton film PKI untuk mencari tahu data, dibubarkan. Dibilang pendukung simpatisan, untuk bayangkan. Membaca buku kiri dibakar. Nanti bagaimana ini, Pak? Kita mau menyimpulkan bagaimana ini? Masih dari kalian menyimpulkan, yang ada halusinasi nanti kita ambil ini. Bilang begitu, ini pendukung simpatisan. Udah tangkap, tanpa diadili. Oh bahaya kan? Bahkan ada kemarin ini almarhum yang di samping Ustadz ini, dia tuh yang di penjara 20 tahun tanpa diadili. Padahal dia sama sekali tidak terlibat. Dia terlibat PKI itu. 23 tahun tanpa diadili. Tapi baru dibebaskan. Tanpa diadili itu bagaimana rasanya? Lebih diadili, diputuskan bersalah atau tidak. Ini kalau tanpa diadili, saya ini nih halusinasi dan ilusi bermain ini. Mengaburkan fakta. Makanya dalam menganalisis pemikiran itu hati-hati menganalisis pemikiran orang dalam artian kalau tidak ketahui fakta. Maka yang dimaksud menganalisis pemikiran itu adalah menganalisis fakta, kemudian mengkritisi apakah kita setuju dengan pemikiran dia atau tidak. Bukan argumen dia kemudian kita tanggapi. Kita menanggapi argumen dia karena ada fakta, sehingga kita analisis kemudian menanggapi argumen dia. Cara menyimpulkan kan? Menurut saya begini, oke. Menurut kamu begitu berdasarkan fakta ini. Menurut saya juga fakta ini argumen kamu tidak sesuai karena ada problem begini. Itu enak. Argumen orang kita tanggapi, terus sampai di ada ujungnya. Kalau kamu berbicara tentang begitu, faktanya apa? Ini faktanya begitu. Argumentasi kamu berdasarkan fakta yang sama, itu sebenarnya di satu sisi bisa dimaklumi, tapi di sisi yang lain ini ada fakta ini yang belum menanggapi argumentasi itu harus, karena kita harus tahu landasan konsepsinya kan. Landasan konsepsinya begini, artinya kita menangkap pemikiran dia tapi landasan konsepnya ini begini. Kita harus tahu landasan konsep, cara menyusun dia. Kemudian kita uji saja argumentasinya. Cara mengujinya bagaimana? Ini bagaimana ini? Ini yang dimaksud apa? Validkan. Kira begitu. Kira sama.